Selamat pagi Mem, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang ancaman terhadap keamanan, keselamatan bangsa dan negara. Kelompok kami terdiri atas Melani Stefani, saya sendiri, dan Celia Firanti. Definisi ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan ancaman dari luar yang simetris, melainkan juga asimetris, yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam negeri. Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis. Macam-macam ancaman. Yang pertama yaitu ancaman terhadap keamanan manusia, yang meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Yang kedua yaitu ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi kriminal umum dan kejahatan teror organisasi lintas negara. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap keamanan dalam negeri, yang meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang cyber, dan ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah ancaman terhadap pertahanan, yang meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Bentuk-bentuk ancaman. A. Subversi dan insurgensi. Insurgensi bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa atau kekuasaan pemerintahan yang sah. Sedangkan berbagai kegiatan subversi bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan serta menggantikannya dengan pemerintahan yang baru. B. Teror. Hakikat aksi teror yang mengancam negara-negara di dunia dewasa ini ialah dengan menerapkan cara yang sistematis dalam menebarkan rasa cemas dan ketakutan yang mencekam di kalangan masyarakat pihak lawan dengan menyandra atau membunuh anggota atau kelompok masyarakat yang bersangkutan. C. Perang dingin. Perang dingin menempati sisi spektrum konflik bagian bawah dengan mencirikan suatu ketegangan internasional yang semakin meningkat aktif, di mana berbagai aspek seperti politik, ekonomi, teknologi, sosiologi, psikologi, paramiliter, dan militer dihimpun, diarahkan, dan dikendalikan secara terpadu terhadap pencapaian tujuan nasional. D. Agresi dalam bentuk invasi militer. Agresi dalam bentuk invasi militer terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia hanya dapat dilancarkan oleh suatu negara besar dalam rangka memperoleh posisi strategis terhadap lawannya, atau dalam rangka memelihara atau memaksakan kepentingannya. E. Perang revolusioner. Perang revolusioner harus diartikan sebagai suatu upaya dengan tindak kekerasan yang dilakukan secara ilegal dan terencana dengan tujuan untuk merebut kekuasaan politik, menggulingkan pemerintahan yang ada, serta merombak struktur sosial yang berlaku. F. Perang terbatas. Ialah yang bersangkutan dengan menentukan tujuan perang atau berbagai masalah mengenai penggunaan sumber daya dan sarana serta cara penyelenggaraan perang dalam usaha membatasi kemungkinan risiko yang tidak diinginkan. Ancaman integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri. Beberapa contoh ancaman dari luar negeri yaitu agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman dari dalam negeri yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis upaya memisahkan diri untuk membuat negara baru. 2. Ancaman non-militer.
Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau telah menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Contoh ancaman non-militer antara lain pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih.